ingin selamat dari harta, baik berupa harta benda yang kita miliki atau berupa jabatan yang sedang kita ampu sekarang, posisikan diri Anda seperti tukang parkir. Posisikan diri Anda seperti tukang parkir. Apa filosofinya tukang parkir? Kata beliau, kalau orang yang diberi harta, orang yang sedang diberi jabatan oleh Allah memposisikan dirinya sebagai tukang parkir, maka dia akan selamat dengan titipan itu semua. Bagaimana tukang parkir? Tukang parkir itu Bapak Ibu, dia pertama tidak sombong dengan apa yang ada di hadapan dia. Di depannya mobil-mobil mewah, tapi tukang parkir nggak pernah sombong. Apanya yang sombong memiliki orang? Kalau ada orang mentang-mentang banyak mobil mewah terus sombong, wah, foto sana sini, nggak ada gunanya, bukan punya Anda. Status Anda dititipin. Nah, kalau sadar bahwa itu dititipin, bahwa itu titipan, maka konsekuensinya harus dijaga itu titipan. Jadi pertama kita mesti sadar bahwa semua yang ada dalam diri kita sebagai tukang parkir, apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu sekedar titipan yang singgah sebentar. Ketika ada di depan kita banyak sekali, maka tukang parkir tidak sombong. Begitu habis satu persatu pulang, kosong lahan parkirnya, mobil pergi semua, nggak nangis dia. Ada tukang parkir begitu selesai parkir menangis. Kenapa Pak? Hilang semua mobil tadi yang di sini semua. Nggak ada. Ada tidak sombong, hilang tidak sedih. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu adalah titipan. Titipan itu namanya titipan. Ada waktunya diambil oleh yang nitip. Ada waktunya diambil oleh yang nitip. Kadang kita dititipin harta oleh Allah. Satu saat nanti ketika Allah mengambil ini, yang nitip mau ngambil, silahkan berikan dengan lapang hati, dengan lapang dada. Allah titipkan jabatan kepada kita. Wah, sekarang ini orang penting, nomor 1. Tapi ingat, apapun jabatan di dunia ini ada masa pensiunnya kok. Kadang belum pensiun saja sudah dikudeta. Iya. Diambil titipan itu. Orang kalau merasa dititipi sadar, sama saja saya menjabat atau tidak. Sama saja ketika saya menjabat hanya dititipin. Kalau memang sudah selesai masa jabatan saya, ngapain memburu-buru jabatan dengan menghalalkan segala macam cara untuk mengejar itu semua supaya saya tidak naik, tidak turun derajat saya di tengah-tengah manusia. Orang kalau merasa dititipi akan sadar akan itu. Tapi kalau orang merasa memiliki, orang yang merasa memiliki susah untuk melepas apa yang dia miliki. Karena merasa memiliki. Tapi tetap semua itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita ini, nyawa kita, jiwa kita suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan semuanya. Maka kalau dititipin, sadar kalau itu titipan, ada kita tidak sombong, tidak ada kita tidak sedih. Ada dan tidak ada sama saja bagi orang yang dititipi. Yang kedua, konsekuensinya titipan harus dijaga. Kalau nggak dijaga, khawatir nggak nitip lagi orangnya. Kita jadi tukang parkir, Pak, maaf saya mau nitip mobil, silakan Pak taruh. Nggak dijaga, spion hilang, kaca pecah, bemper rusak. Wah, ini bisa marah yang nitip. Kenapa Bapak bisa tidak menjaga titipan saya? Nanti tidak akan dititipin lagi. Begitu pula dengan Allah menitipkan kepada kita. Ada kalanya menitipkan harta, ada kalanya menitipkan anak-anak kita, ada kalanya menitipkan jabatan. Jaga, kalau nggak dijaga khawatir yang nitip marah. Kalau sudah marah diambil paksa itu titipan, bahkan ada sanksi yang harus diberikan. Maka kalau ada orang dititipin harta sombong, ya Allah, dititipin harta sombong, sama tetangga sebelah nggak kenal. Itu ada dulu yang begitu, dititipin harta sombong, ada begitu, namanya korun. Nah kalau ada orang sekarang begitu, mungkin DNA-nya masih nyambung dengan dia. ya Allah. Dijadikan orang kaya, kalau berjalan seakan-akan dia tidak menyentuh tanah.
datang ke sini harus dihormat. Kan begitu. Orang kaya itu kalau di tengah-tengah kita. Orang kaya itu Pak, batuk aja ditepuk tanganin sama tetangga. Artinya ditepuk tanganin seneng. Ya Batuk Allah. saja. Maka kemudian dulu juga ada orang dititipin jabatan, sombong Pak. Ada. Siapa? Dulu Fir'aun Ya Allah. dititipin jabatan, sombong melampaui batas. Maka kalau ada orang sekarang diberi jabatan sedang menjabat, sombong, Konjone Veron nih. barangkali kalau dites DNA mungkin masih jalur Nelson. Akhirnya apa yang terjadi dua-duanya? Korun yang hartanya sampai sekarang tidak ada yang nandingi. Kemana hartanya? Ambles di telan tanah, tidak sampai 1 menit Allah ingin membinasakan hartanya Korun. Tidak butuh 1 menit. Wongnya teko. Tanah terbelah, semua harta Korun masuk ke dalam tanah. Sampai sekarang terkenal kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah, namanya harta Karun. Itu ambles Pak, nggak sampai 1 menit hilang semua harta yang dia miliki. Fir'aun punya jabatan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, minta disembah, kalau yang nggak menyembah dibunuh. Lihat mana sekarang jabatannya, mati kelelep di Laut Merah, mati dengan mati tragis. Mana jabatannya? Diberi jabatan kok sombong, hati-hati. Iya. Harta, jabatan, apapun dititipkan oleh Allah, jaga dengan baik. Satu saat nanti yang punya ingin mengambil, berikan, lepaskan dengan baik. Karena memang bukan milik kita. Kalau kita sadar, insya Allah. Makanya sekarang banyak orang kalau kemudian jatuh bangkrut, stroke. Mendadak sakit begini turun dari jabatan langsung macam-macam. Kenapa? Nggak siap. Nggak sadar kalau itu titipan. Dikiranya punyanya dia, dikiranya miliknya dia. Nggak boleh diambil sama siapapun. Begitu diambil paksa, nggak siap, semua kena penyakit ini, stroke, stres dan lain-lainnya. Masuk. Merasa memiliki, jangan merasa memiliki. Kita tidak ada yang kita miliki di dunia ini, semua titipan dari Allah. Yang terakhir, dari 4 yang akan dihisab oleh Allah tentang ilmu. An-ilmi fima amila bih. Tentang ilmu yang kita punya. Berapapun ilmu yang kita dapat, berapapun ilmu yang kita ketahui, apa yang sudah kita perbuat dengan ilmu itu? Diamalkankah ilmu yang kita dapat? Apakah ilmu yang sudah kita dapat itu menuai buah yang positif, diajarkan kepada orang lain? Atau jangan-jangan kita punya ilmu hanya untuk menipu orang yang tidak punya ilmu? Sekarang kan jangan dikira yang nipu itu orang-orang bodoh, orang-orang pinter. Orang-orang pinter yang ngakali sekarang banyak, mentang-mentang dia berhadapan dengan orang yang nggak tahu apa-apa. Ilmunya dipakai untuk ngapusi orang yang tidak tahu. Ini banyak Pak. Dalam urusan birokrasi, maaf, ini banyak orang-orang bekerja di sini mungkin. Urusan birokrasi, mentang-mentang kita nggak tahu prosesnya, diperlama. Pak, ini begini. Kita kan nggak tahu yang benar. Oh ya, ternyata ada permainan di situ. Ilmu Anda gunakan untuk ngapusi orang. Masuk. Anda jadi kiai, walaupun jadi kiai, walaupun jadi ustaz, walaupun jadi orang berilmu, kalau ilmunya dibuat untuk menipu orang, ini kan nggak tahu urusan begini, yang tahu cuma saya, mungkin dipersulit, kemudian bahkan dia tipu terkadang. Karena ketidaktahuan kita, sering kita menjadi korban daripada orang-orang yang berilmu. Kalau suruh ngomong, meyakinkan. Kalau suruh berbicara, menjelaskan, meyakinkan. Kita yang nggak tahu, percaya saja. Kenapa? Karena kita memang nggak tahu itu. Orang yang berilmu, ilmunya digunakan untuk ngapusi, untuk mengelabui, membodohi orang yang tidak berilmu. Maka ilmu akan ditanyakan. Ilmu apapun itu Pak. Bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun. Ilmu apapun yang kita ketahui. Untuk apa ilmu yang sudah kita dapatkan? Mudah-mudahan 4 hal ini yang akan ditanyakan oleh Allah, siapkan jawaban dari sekarang.
Maka kata Imam Fudail, orang yang sadar akan ditanya harus dia menyiapkan jawaban. Sebagaimana kita dulu kalau kita mau ujian akan ditanya oleh guru kita, sebisa mungkin kita menyiapkan ujian walaupun harus dengan nyontek, dengan membawa kertas-kertas contekan. Tapi maaf, kelak di pengadilan Allah tidak ada kertas contekan. Siapkan semua pertanyaan dari Allah dan mudah-mudahan kita selamat di hisabnya Allah. Amin. Doa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab. Amin. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang zahir, berupa nikmat yang batin, semoga kita dapat menggunakan nikmat ini untuk dalam hal ketaatan kepada Allah, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir, anak-anak kita, keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadikan orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Dapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hidup kita. Amin. Dan harapan kita kelak ketika kita menutup usia kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah. Tauhid menjadi ucapan terakhir dalam kehidupan kita di dunia. Amin. La ilaha illallah. Amin. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.